Gue tuh gambar dari kecil, dari SD. Tahu gambar, dari TK ding, itu kan ada pelajaran suka gambar-gambar ya di TK ya? Ya, Nah, ada. gue udah mulai gambar kayak gunung, sawah gitu. Tapi gue nggak suka pakai warna yang orang lain pakai gitu. Nah dari situ gue lebih senang mengeksplorasi diri di situ. Secara gambar ya. Jadi Terus, lu nggak gambar gunung standar gitu, kayak gua. gunungnya standar, Cuma warnanya beda. Kayak yang lain tuh pakai warna biru gitu-gitu, gue nggak mau. Idealis sejak dini. Kagak coy, kagak mau sama aja gitu ya, dia udah kayak gitu, yang lain lah gitu. Tapi di pojokan, introvert pojokan. Terus SD itu baru kenal, gue tuh ngomik SD. Jadi di sebelah nih, orang di sebelah gue nggak ada ya. Dia itu suka bikin komik. Terus dia bikin komik kayak Doraemon gitu. Tapi dia pakai cerita sendiri. Nah, terus gue ngikutin tuh. Karena dia Doraemon, gue Dragon Ball dulu. Pakai cerita sendiri. Kayak gue suka adegan berantemnya di Dragon Ball gitu, yang pakai Kamehameha gitu-gitu kan. Nah, gue suka gambar itu. Nah, itu gue gambar komik. Setelah itu SMP, gue nggak gambar sama sekali. Gue mengenal namanya musik. Jadi gue ngeband, segala macam gitu. SMA, gue Badung nih. SMA gue sama sekali nggak berkesenian. Cuma, ini pertama kali gue dapet duit. Jadi gue tinggal di Jakarta tanpa siapapun. Terus gue cari duit di situ secara tidak sengaja. Waktu itu gue pernah ikut lomba gambar di sekolah. Terus gue menang. Secara tidak sengaja nih, terus wali kelas gue minta diajarin, anaknya minta diajarin gambar. Oke. Jadi dari situ lu udah ngajarin les gitu ya, les gambar? Iya, anaknya masih kecil TK gitu. Sebenarnya gue cuma mendampingi dia yang gambar sih, gitu. Oke. Tuh, karena kepepet ya, karena gue gak punya duit, jadi ya udahlah gue. Oke. Itu gue pertama kali bisa punya duit. Cuma gue kayak masih nggak kepikiran kalau gue bakal jadi ilustrator sih. Gue masih dari SMA tuh masih bingung gue mau jadi apa. Bahkan gue masuk kuliah aja bingung. Terus akhirnya gue cari jurusan yang karena gue harus masuk negeri, karena gue nggak punya duit. Jadi gue nyari jurusan yang peminatnya sedikit. Apa tuh? Sastra Indonesia. Kayaknya menarik nih sastra Indonesia gitu kan. Gue masuk nih, set. Nah, di situ gue mulai berkembang secara diri gue pribadi sama kemampuan gambar. Terus gue belajar desain di situ. Bahkan gue belajar foto di sastra. Nah, di situ tuh gue mulai merasakan kalau ada kenikmatan ketika gambar gitu, ada ternyata gambar gue bagus juga ya gitu. Gue merasa diri gue bisa gambar nih. Ya udah gue lanjutin aja. Cuma gue nggak pernah berpikir untuk kedepannya akan jadi ilustrator atau desainer gitu. Sampai suatu ketika gue nyebar banyak aja. Karena gue di kuliah itu gue bener-bener berkarya terus. Apapun gue lakuin. Jadi gue punya portofolio banyak. Ya udah dari situ tuh gue nyebar portofolio gue dan diterima kerja. Disitulah pertama kali gue yakin kalau gue bisa di dunia kreatif. Karena gue dapet duit di situ. Baru deh gue lanjut terus desain gitu. Oke. Jadi yang gue tangkep gitu ya, lu berarti dari SMA gitu ya, lu udah cari duit gitu ya, Des ya? Mau nggak mau. Gokil. Makan. Kalau enggak ya. Oke, jadi kalau boleh gue simpulin berarti kalau misalnya lu belum sampai teman-teman semua belum susah, lu belum boleh menyerah lah ya, Des ya? Iya, sampai kalau udah berhasil pun jangan menyerah. Maksudnya bukan menyerah sih, jangan berhenti. Terus aja sampai mati. Oke. Thank you, Des. Mantep banget. Oke. Yan, kalau lu gimana, Yan? Kalau bilang thank you Des tuh kayak bahasa Jepang ya, thank you Des gitu. Iya bener. Tadi pertanyaannya apa? Gue lupa. Gue hanyut sama jawabannya Ruki. Iya. Jadi, pokoknya lu kenapa bisa lu menetapkan hati gitu di profesi sekarang?
sebenarnya kalau menetapkan hati, gue mungkin mirip kayak Desta ya. Kalau menetapkan hati itu udah dari kecil. Gue dari kecil udah mau gambar gitu karena gue memang besarnya nonton kartun, baca komik gitu, bahkan komik-komik strip apa tuh Panji Komik di Kompas, terus dulu langganan tabloid fantasi, baca komik Bobo, Doraemon, semuanya gitu. Jadi pos kota. Seni menggambar tuh emang udah akrab dari gue kecil dan gue udah pengen gitu. Dan waktu gue ulang tahun umur keempat, jadi gue nggak tahu ya teman-teman ada yang tinggal di daerah Depok apa enggak. Gue tinggal di Cinere, di Cinere Depok. Dulu itu bukan dulu, sampai sekarang masih ada sih, di Mall Cinere gitu. Jadi gue usia 4 tuh hadiah ulang tahunnya dibawa nonton bioskop sama bapak gue gitu. Nah, film pertama gue di bioskop dan kebetulan itu adalah hadiah ulang tahun gue itu adalah nonton Lion King tahun 94. Jadi gue ultah keempat tuh nonton Lion King dan gue pertama kalinya tuh lihat bioskop, gue baru tahu konsep nama bioskop tuh hari itu gitu. Gue berpikir ini ada ruangan gelap, terus TV-nya gede banget. Gue mikirnya gitu, kenapa bisa seperti ini gitu. Nah, dari menyaksikan Lion King itu gue tersihir lah gitulah, maksudnya sama animasi gitu ya. Jadi kayak apa namanya, wah gitu, maksudnya ini beda gitu sama apa yang biasa gue lihat, gue baca, ini tuh sesuatu yang beda banget gitu. Maksudnya apa tokoh-tokohnya bernyanyi, mereka tokoh-tokohnya binatang ya, tapi bernyanyi dan gerakannya bagus banget. Dan mungkin teman-teman yang udah pernah nonton juga film Lion King gitu ya, pasti tahu scene adegan yang paling memukau gue pada saat itu adalah momen-momen sebelum ayahnya meninggal gitu. Itu kan dia kayak ada di lereng gitu ya, terus dia ada sekerumunan apa sih kayak kerbau gitu lari gitu. Nah itu tuh gue nonton itu mangap sih gitu, maksudnya kayak wah ini apaan nih gitu. Dan gue untuk pertama kalinya merasakan emosi dari karakternya gitu. Di situ kan si Simbanya ya, si singanya itu kan ya ketakutan, panik, terus dia apa segala macam, dan gue turut merasakan gitu. Nah di situ gue kayak ini nih kayaknya gue pengen bikin ini, tapi gue sama sekali nggak tahu gitu loh itu tuh namanya apa, mau kayak apa. Tapi gue bilang gitu, kayak gue minta izin lah ya, saya ingat gue bilang gitu kayak apa bapak gitu, boleh nggak sih kalau udah gede aku bikin kayak gitu ya. Dia sih mungkin mikirnya adalah yaitu ocehan bocah aja ya, jadi boleh aja gitu. Nah cuman bertahun-tahun kemudian ternyata kesenangan menggambar itu nggak hilang gitu ya, nyoret-nyoret buku pelajaran, nyoret-nyoret kertas ulangan, apa semua tuh gambar terus gitu. Di sekolah tuh gambar segala macam. Bahkan dulu tuh kayak topi upacara sama apa sih istilahnya, setang apa sih yang di leher tuh buat pramuka tuh gue gambar-gambar sendiri gitu kayak. Nah itu tuh sebenarnya jadi kalau menetapkan hati udah dari kecil, tapi justru pas udah remaja ke atas itu godaannya tuh banyak gitu. Maksudnya bukan godaannya ya, maksudnya kayak kesempatan-kesempatan yang berbeda tuh datang gitu ya. Seperti yang tadi teman-teman tahu ya, mungkin teman-teman ada yang kenal gue dari main Malam Minggu sama Radit, ikutan audisi stand up comedy di Kompas TV. Itu sebenarnya kayak kesempatan-kesempatan yang datang yang nggak pernah gue rencanain gitu loh. Itu bukan sesuatu yang dari kecil, oh saya pengen jadi pelawak, saya pengen jadi komedian, saya pengen main web series. Itu tuh enggak, itu tuh bukan sesuatu yang ada di benak gue dari dulu, tapi itu kesempatannya datang. Jadi menurut gue ya, maksudnya ya mungkin ini jalannya gitu. Tapi sambil melakukan ini semua, gue akan selalu kembali ke menggambar gitu. Pasti akan ada tempat-tempat atau waktu-waktu di mana gue nggak bisa pisah dari menggambar, sampai akhirnya gue menyadari bahwa ya ini memang udah panggilannya gitu ya kayaknya ya. Karena jadi, nah terus dulu tuh gue mendengarkan kata passion gitu. Apa sih passion gitu? Apakah itu sesuatu yang harus lu dapetin, harus lu cari gitu. Nah terus pas gue merasakan perasaan gue ini sama gambar, gue menyadari bahwa kayaknya buat gue ya, ini pribadi gue sih, passion itu bukan sesuatu yang pengen lu cari, tapi passion itu sesuatu yang kalau dihilangin dari lu, diambil dari lu sedih dan lu bingung mau ngapain gitu. Dan gue sadar itu kayaknya buat gue adalah menggambar. Jadi maksudnya gini nih, ini sekarang nih gue udah berapa tahun
nggak seaktif dulu stand up. Gue udah nggak main web series lagi berapa tahun gitu. Rasa sedihnya tuh nggak sebesar kalau gue tiba-tiba Rian nggak boleh gambar lagi gitu. Gitu loh, rasa sedihnya tuh beda. Jadi gue menyadari bahwa berarti kayaknya emang hati gue di visual gitu, menggambar gitu. Iya. Oke. Jadi kalau misalnya gue bilang, kalau misalnya lu nggak ngelakuin hal tersebut gitu ya, kita semua misal punya sesuatu hal yang kalau misalnya kita nggak lakuin hal tersebut, gue jadi kayak sedih, gue jadi kayak Lu kangen, beda gitu. ada yang kayak manggil lagi gitu ya. Itu menurut gue Panggilan lah itu ya. lu sih, panggilan lu gitu. Dan pasti semua orang punya itu sih, entah itu apapun ya gitu. Kayaknya nyokap gue, ibu gue panggilannya bercocok tanam deh. Kayaknya dia sedih banget kalau nggak mindahin pot-pot gitu, kayak tanaman pindah ke pot mana. Padahal kayaknya ini tuh passion dia gitu ya. Ya seneng sih sebenarnya rumah gue jadi ijo-ijo gitu, tapi jadi banyak nyamuk. Rindang. Ada harganya. Oke, An. Gue rasa teman-teman semua dapat ya poinnya. Jadi kalau misalnya lu rasa emang menggambar adalah ibaratnya lu sedih kalau nggak ngelakuin itu gitu ya, terus udah gitu lu balik lagi ke sana, berarti lu jangan ragu, teman-teman. Tapi sebenarnya kalau boleh jujur, gue ragu. Gue ragu mengambil keputusan untuk mau serius di menggambar karena gue langsung ngomong aja ya. Maksudnya pertama kali gue mau menetapkan diri, oke, gue mau sekalian jadi ilustrator dan animator. Gue tahu ini kan temanya kan making money from your creativity ya. Gue tahu uangnya nggak akan segampang, maksudnya nggak akan sebanyak stand up atau dalam tanda kutip ya ngartis gitu. Maksudnya main apa gitu. Pasti karena ya itulah, apalagi kalau seni itu kan ini ibaratnya tanda tangan banget gitu ya, tanda personal banget. Jadi lu akan ada membutuhkan usaha juga untuk memperkenalkan diri lu di luar sana gitu, karena pilihannya banyak banget untuk orang memakai jasa lu gitu. Jadi sebenarnya ada keraguan dulu, tapi itu lagi tadi gue merasa kayaknya gue nggak bisa deh kalau nggak menggambar. Jadi gue ada mengambil resiko juga gitu, kayak oke gitu, gue harus kayak gini tapi gue harus ngapain nih gitu tuh ada. Jadi nggak semerta-merta kayak oh ya gue suka sama passion gue tapi udahlah apa aja ntar gitu. Tapi menurut gue sih harus bisa direnungin juga gitu. Kalau mau serius di sini apa nih kita harus ngapain gitu. Jadi apa ya, bukan cuma impuls gitu tapi juga sesuatu yang lu tuh harus bisa bertanggung jawab sama mimpi lu sih menurut gue ya. Yes. Mungkin gue nggak tahu ya, kalau kayak ngobrol terakhir sama Desta, kita harus menghilangkan sih menurut gue ya. Menurut gue kita harus menghilangkan kepercayaan bahwa seniman yang bagus itu adalah seniman yang sengsara. Menurut gue nggak mau percaya itu gitu ya. Kalau di Inggris itu ada starving artist gitu. Kayaknya ada yang bilang kayak lo harus bikin sesuatu tuh lo harus susah dulu atau kayak harus gimana lo karya lo akan bagus. Ya menurut gue enggak sih. Tadi gue bilang kalau lo cinta sama seninya ya lo tanggung jawab lah sama dia gitu. Gue pernah pengalaman sih. Nah tuh langsung potong tuh. Ya kita email aja Romi, gimana Des? Lanjut Des. Gue pernah nih punya pengalaman sebelum pindah ke Jakarta ya. Jadi gue idealis banget. Gue pengen jadi seniman, anjay. Gue akhirnya karena di Jogja, buat gue di Jogja terlalu nyaman. Terus gue akhirnya melanglang buana, gue tiba di Bandung. Di Bandung karena gue banyak kenalan seniman gitu. Suatu ketika nih gue dengan modal uang seadanya, gue ke Bandung, terus ya udah gue berguru sama teman-teman gue, belajar sama teman-teman gue yang seni rupa, seniman gitu lah. Sampai suatu ketika gue diajak pameran. Nah, gue pameran riset segala macam, tapi gue nggak punya uang cuy. Terus akhirnya karya gue terbatas. Karya gue benar-benar terbatas karena waktu itu gue pengen gini, tapi terbatas karena gue nggak punya uang. Akhirnya gue menggunakan karya yang adanya gitu. Ya sebenarnya orang kreatif bisa aja seperti apa aja, tapi tidak sesuai dengan yang apa gue inginkan. Jadinya gue menggunakan yang lain. Walaupun karya itu jadi, tapi tidak seperti yang gue inginkan gitu. Akhirnya gue berpikir, terus ada satu obrolan, akhirnya
gini, gue memegang ini. Jangan seni yang menghidupkan lu, tapi lu yang menghidupkan seni gitu. Kalau gue ya. Jadi lu setidaknya bisa dulu mapan tanggung jawab sama diri lu sendiri. Ketika lu udah bisa tanggung jawab sama diri sendiri, baru lu bisa mengembangkan itu sendiri gitu. Dengan cara segila mungkin gitu. Walaupun ya ada juga sih yang emang dia tuh sebenarnya misalkan dia nih nggak mampu gitu, tapi dia bisa menghasilkan karya yang sangat. Cuman dia udah bertanggung jawab sama dirinya sendiri. Maksudnya dia udah gue udah siap gitu. Itu sih, jadi makanya gue itu coba cari kerja dulu, terus biar gue punya modal, jadi akhirnya gue ke pameran kayak gitu. Jadi gue sempat mikir gitu dulu waktu 2012 tuh, gue masih ingat banget. Gue pameran Folktober waktu itu. Ngangkat folk itu, jadi kayak bener juga sih gitu. Ini kalau benar nggak Des, kalau perut lu terisi, berkarya lebih lancar, bener nggak sih? Bisa sih. Betul. Cuma kadang-kadang ada juga tuh the power of pepet. Iya. Kembali lagi gini, kalau gue akan mempertanyakan nih, misalnya lu seberapa cinta nih sama ngeband gitu, maksudnya lu seberapa mencintai musik ataupun apapun itu ya gitu. Nah, ketika lu benar-benar mencintai sebuah bidang itu, maka lu mau ketika lu melakukan itu dengan tenang dan hati yang, maksudnya dengan suasana hati bukan yang sengsara dong gitu kan. Nah, justru apa yang mungkin orang mikir adalah lu melakukan pengorbanan gitu, justru enggak. Misalnya gini ya, katakanlah gue punya, bukan idealisme, misalnya gue suka banget gambar seperti ini gitu, tapi misalnya gue ambil contoh, misalnya gue tuh passion gue adalah melukis bunga-bunga misalnya gitu ya, gue tuh suka banget gambar bunga-bunga gitu. Nah, gue harus tanya seberapa gue beneran suka dan peduli gitu ya sama seni menggambar bunga itu, sehingga gue tahu bahwa karena gue peduli sama seni bunga itu, gue mau bisa menikmati dia gitu untuk melakukannya. Jadi ketika ada pilihan lain, kalau gue nggak akan mikir bahwa itu gue meninggalkan passion gue atau gue jadi istilahnya sell out, atau misalnya gue malah meninggalkan apa yang mau gue cari. Enggak, justru gue memastikan gitu bahwa ada hal-hal lain yang tidak akan menyulitkan gue ketika gue mau menggambar bunga gitu. Mungkin itu kan yang Desta bilang gitu. Jadi ketika dia mau pameran, ya harus ada sesuatu yang lu tanggung jawabin dulu kan, supaya lu bisa menyalurkan itu gitu. Jadi intinya kalau gue tanya lagi sih, lu seberapa beneran care sama bidang itu, sehingga gue saking care, gue saking sayangnya sama gambar, sama animasi, gue justru nggak mau sengsara dari situ gitu. Jadi nggak apa-apa. Gue mau gue dagang kuliner dulu, kayak mau gue jualan roti dulu atau apa gitu ya. Tapi misalnya itu menjamin gue bisa hidup sehingga gue bisa melukis, ya itu udah seimbang yang gue cari gitu. Yes. Gitu. Oke.